bertahta dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, hari ini yang begitu indah Kau berikan buat kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan. Segala berkat, segala kasih, segala anugerah, segala kehidupan yang terbaik telah Engkau berikan buat kehidupan kami ya Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua itu? Kami hanya bisa memuji, menyembah, meninggikan namamu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang layak dipuji, yang layak disembah. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu dan sabda-Mu Tuhan. Biarkanlah Engkau yang berbicara, biarkanlah Engkau yang menyampaikan semuanya lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan, pakailah hamba-Mu ya Tuhan, sehingga segala firman-Mu tersampaikan, kami bisa mendengarkan dan kami renungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami semua telah berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Belum luar biasa. Karena suaranya belum luar biasa ini Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kayaknya pemusiknya boleh nggak sih tinggal satu gitu. Jadi emang ya keyboardnya siapa? Oh Bipis ya. Jadi kebetulan saya suka nyanyi, pasti saya akan spontan nanti. Tiba-tiba ada urapan Tuhan, tiba-tiba bisa, ayo lagu ini. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Michael Huang. Bapak Ibu, saya ini kalau Bapak Ibu nanya saya atau Tuhan, saya sempat dulu bertanya sama Tuhan, Tuhan kasih saya apa? Talenta apa? Kalau Bapak Ibu ingat ada 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Bahkan pernah saya bergumul dengan Tuhan, bahkan Tuhan gak pernah kasih saya talenta. Apa yang harus saya kembangin Tuhan? Terus suatu hari Tuhan cerita, apa yang kamu setiap hari lakukan? Ayo Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya sama Tuhan, apa yang Bapak Ibu setiap hari selalu lakukan? Ayo. Ya, kadang kita sering melupakan kalau Tuhan sudah beri kita semua talenta. Tapi kita selalu ngedinai, nge-reject itu semua dan gak sadar diri. Sampai satu titik, ya, sampai ada satu hari, ya, Tuhan menegur saya, ya. Tuhan mengingatkan saya apa yang seorang Michael setiap hari lakukan dalam kehidupannya. Saya bilang, saya kalau stres, saya nyanyi. Kalau saya bahagia, saya nyanyi. Apapun dalam segala suasana apapun, saya selalu nyanyi. Biasa, ya kan? Kalau mau lagu stres, ya kan? Ada. Kalau lagu melo-melo ada nggak Bu? Ya kan? Ada juga ya? Ya kan? Lagu melo-melo kan? Ya kan, kalau lagu happy-happy juga banyak ya. Dunia sekuler menyajikan banyak sekali aliran-aliran lagu yang happy, ada yang lagi sedih, yang lagi galau juga ada ya. Ada nggak? Kan banyak ya. Tak segampang itu ku melupakan dirimu. Mulai ya Pak ya. Kan ini mengungkapkan perasaan kita sehari-hari kan. Sering kan? Ya apalagi, lagu apalagi yang galau-galau. Kalau biasanya saya nyanyi lagu dulu itu buat cewek-cewek cantik. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu. Pasti cewek-cewek pada kelepar-kelepar kan. Ya kan? Nah, akhirnya saya baru ditegur sama Tuhan. Ya, nah itulah talenta yang Tuhan letakin dalam diri saya. Ya kan? Oke, kalau saya punya talenta Tuhan, what should I do with that gift? Ya kan?
saya ini pelayan, saya ini rasanya saya nggak akan kikuk lagi untuk berdiri di atas mimbar, Bapak Ibu. Ya, dari 2015 saya sudah ada di mimbar, dan mimbarnya saya disaksikan oleh ribuan orang. Nggak perlu lah ya sebutkan brandnya ya. Pokoknya setiap minggu saya minimal pelayanan 2 ibadah di atas mimbar yang besar, ya, disaksikan oleh sekitar 2000 sampai 2500. Tapi sialnya aku, gitu kan, ada lagunya juga ya, Bu ya. Sialnya, apa yang saya lakukan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Kenapa tidak berkenan? Saya coba nanya sama Tuhan, apa yang gak berkenan? Ya, tidak berkenannya adalah gini loh, Bapak Ibu. Sering sekali kita di atas mimbar, ya, kita pakai kekuatan kita pakai otaknya kita pakai apa yang kita tahu, apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan. Misalnya outfit apa yang akan saya pakai ketika hari ini di atas mimbar? Harus keren, disaksikan sama cewek cantik, ya kan? Dari atas, dari bawah bling-bling, atas juga. Kalau bisa sanggul setinggi langit, ya kan? Kalau bisa dandan, kasih klip-klip dan sebagainya. Kenapa? Ya kan? Karena buat saya ketika saya ada di atas mimbar yang besar disaksikan oleh ribuan orang, saya harus tampil untuk memuaskan si penonton saya, jemaat saya yang mendengarkan suara saya. Ya kan? Kalau dibilang nyanyi gak pakai hati, ya pakai hati banget, ya kan? Tapi pada akhirnya Tuhan menegur saya adalah ketika Tuhan tidak berkenan ketika saya tidak menyanyi sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Saya selalu melihat, saya bagi ya Tuhan, kan ini ada manusianya. Saya bagi ya perhatian saya bukan hanya untuk Tuhan, tapi saya juga melihat, memperhatikan apa yang dimauin oleh manusia dan manusia. Sampai satu titik Tuhan marah. Apa yang saya lakukan tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, kalau dikaitkan dengan khotbah hari ini, visitation, lawatan Tuhan, ya. Kalau boleh saya bilang lawatan Tuhan itu ada plus, ada negatif, ada positifnya. Kalau datang Tuhan yang lawat dan Tuhan bahagia, Tuhan senang, apapun yang kamu minta, pasti Tuhan berikan. Hati-hati. Makanya khotbah ini nggak enak, Pak. Ya, khotbah ini benar-benar nggak enak karena akan kita harus menerima manis dan juga pahitnya. Apa yang diceritakan dari visitation ini adalah, coba kalau saya buka arti dari visitation adalah kunjungan resmi, perkunjungan, ya, rahmat atau hukuman Tuhan, wabah, pengamukan. Bangsa Israel nerima lawatan Tuhan, yes. Bangsa Israel nerima kasih karunia dari Tuhan. Berapa kali bangsa Israel bebal? Berapa kali bangsa Israel diampuni oleh Tuhan? Hati-hati, berapa kali bangsa Israel dihukum oleh Tuhan juga? Wah, iya kan? Jadi paling gak enak, Pak. Nanti pulang kita semua stres ya. Karena ketika kita cerita lawatan Tuhan, itu bukan hanya happy-happynya aja. Itu bukan cuma cerita berkat. Itu bukan cerita kita nerima segala sesuatu yang enak, makanan enak. Kayak tadi pagi saya dipaksa makan kue brownies, ya kan? Dari Pak Gem-gemnya, Bapak Ibu semuanya. Enak gak? Enak. Enak kan? Kalau nerima sesuatu yang enak, kita senang gak, Bapak Ibu? Wah, happy banget. Saya juga senang nerima brownies favorit saya, Bapak Ibu. Tapi hati-hati ketika Tuhan, ya, datang melawat kita dan kita dianggap tidak layak, ya, tidak pantas, ya, tidak berkenan, selesailah hidupnya. Mungkin itu yang saya alami, Bapak Ibu. Saya pelayanan dari bertahun-tahun, saya ada di mimbar, mungkin di gereja lalu saya, mungkin orang kenal siapa saya, mungkin orang nggak kenal nama saya, tapi orang kenal ini muka kayak gimana, ini muka dia kenal gitu, tapi nggak tahu nama. Biasa kan, 2000 orang kan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tuhan melawat saya, dan saya harus menghadapi 3 kali kematian dalam kehidupan saya. Ini saya ngomong, saya lagi gemetar, Bapak Ibu.
Ya, kematian pertama saya itu saya terjadi tabrakan mobil. Dari Semarang menuju Jakarta di kilometer 200-an mobil saya hancur. Itu yang pertama. Yang kedua, 1-2 bulan kemudian, ya saya masih ingat hari ini tanggal 24. Saya masih ingat tepatnya tanggal 26 Desember, 1 hari setelah saya merayakan Natal di Semarang. Kebetulan keluarga istri saya dari Semarang, saya dari Medan. Gak mungkin saya kalau nggak salah pulang ke Medan. Pasti saya nyari jalan yang terdekat dari Jakarta, yaitu pasti saya ke Semarang. Ya kan? 1 hari setelah saya merayakan Natal, saya pingsan total, Bapak Ibu. Dan dokter rumah sakit di Semarang memvonis saya kena stroke. Tapi mertua saya nggak percaya kalau seorang Michael, menantu yang dia sayangin, kena stroke. Karena waktu posisi itu saya masih umur 39 tahun. Sampai akhirnya direferensikan satu dokter yang sangat terkenal yang namanya Profesor Eka. Itu ada di Siloam Karawaci. Dia handle, bahkan dia nggak tahu penyakitnya saya apa. Berkali-kali di CT scan, berkali-kali di MRI, Bapak Ibu. Akhirnya ketika dia tahu cerita saya pernah tabrakan dari istri saya, dia cek sekali lagi. Terjadi penyempitan di belakang otak saya. Dan tahu Bapak Ibu apa vonis yang diberikan profesor tersebut kepada keluarga saya? Pilihannya cuma 2. Mati, atau kedua, seorang Michael akan tetap hidup tapi dengan kondisi lupa ingatan seumur hidup. Istilahnya demensia otak. Kalau udah kena lawatan Tuhan itu gak main-main, Bapak Ibu. Serem. Pilihannya cuma 2 loh. Mati karena saya lagi kondisi nggak sadar, ya, atau saya hidup dengan nggak inget apapun juga, Bapak Ibu. Saya rasa kalau saya disuruh milih ya, saya akan pilih mati. 1, nyusahin orang. Bener nggak Bapak Ibu? 2, buat apa hidup kalau kita nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham ini semua? Buat apa? Ya kan, kayak lagu antara ada dan tiada, antara ada dan tiada kan kehidupan itu. Tapi Bapak Ibu percaya nggak? Bapak Ibu percaya nggak? Ketika vonis itu terjadi dan akhirnya saya sadar dari pingsannya saya, Bapak Ibu, saya masih ingat mama saya yang ada di depan saya. Dan saya masih cari mana Karissa anak saya. Wow. Vonis dari manusia itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saya nggak bisa jalan waktu itu. Kena semua syaraf saya nggak bisa jalan. Maaf Bapak Ibu, pipis pun saya nggak bisa nahan. Ya, selama 9 bulan lamanya saya jalanin pemeriksaan, saya penyembuhan, terapi seluruh badan, jongkok, bangun, jalan, langkah dan sebagainya. 9 lamanya saya menjalani proses itu. Setiap minggu saya harus ngantri di rumah sakit Siloam Karawaci dari pagi sampai malam setiap minggunya, karena saya harus ngantri 4 dokter. 4 dokter, bayangin, 4 dokter saya harus schedule naik turun dokternya, ada yang di lantai 1, ada yang di lantai 5, ada yang di lantai 6. Sehari saya ada di rumah sakit, Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan ya mau menyembuhkan kita, gak ada yang gak mungkin. Amin. Kan sesuai lagu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku
Saya selalu percaya mukjizat itu nyata dalam kehidupan kita. Ya, 9 bulan lamanya saya jalani penyembuhan saya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu merasa saya pernah alami apa yang saya ceritakan hari ini? Ayo, apakah Bapak Ibu kalau saya tidak cerita tentang kehidupan saya yang sebelumnya, apakah Bapak Ibu melihat saya pernah nggak ngalamin penyakit itu? Ya kan? Itu yang baru kedua, Bapak Ibu, belum selesai. Yang ketiga, semua orang pasti akan ngalamin yang namanya COVID. PPKM hari pertama saya kalau nggak salah itu Juli. PPKM hari pertama saya kena COVID. Itu COVID Delta, Bapak Ibu, yang mana belum ada obatnya kan? Yang mana belum ada bantuan dari Dinkes. Sama sekali belum, Bapak Ibu. Ya sudah, saya masih ingat. Saya ini orangnya melankolis, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa dengerin saya nyanyi dari tadi kan lagu melo-melo kan? Ya saya ini melankolis. Saya sukanya bikin puisi. Jadi saya masih ingat, saya bikin puisi. Pesan terakhir yang saya berikan buat istri saya, ya, saya cuma simple. Ya, tolong jaga anak saya, anak kita. Suatu hari kalau anak kita udah besar, tolong kasih tahu dia kalau papanya sangat sayang sama dia. Kalau udah lawatan Tuhan, siapa yang bisa melawan? 2-3 minggu lamanya saya berjuang sampai akhirnya puji Tuhan saya pulih dan saya sembuh dari yang namanya COVID. Bapak Ibu, ya beri tepuk tangan yang Bapak Ibu, kalau cerita lawatan Tuhan, ya, saya pengen hanya berbagi supaya kita nerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Ya, Alkitab menyajikan banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa memberi contoh teladan dalam kehidupan kita. Dimulai dari yang namanya Abraham, dimulai dari yang namanya Ishak, dimulai dari yang namanya Yakub, dan nanti cerita Yusuf dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu, tapi hari ini saya cuma mau bahas satu tokoh penting yang kita patut teladani dalam kehidupan kita. Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Ya, kita boleh bahas semua tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, tapi yang terpenting adalah kita harus bahas dan pelajari satu tokoh yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu tokoh yang bernama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ya, supaya kita mengalami yang namanya lawatan Tuhan, ya, kita belajar dari teladannya Yesus, Bapak Ibu. Simple. Dulu kenapa saya belajar Alkitab Bible Study, setahun saya baca yang namanya Alkitab. Bu, Pak, saya yakin Bapak Ibu sering baca Alkitab. Tapi paham nggak? Nah, saya bertanya, Bapak Ibu sering baca Alkitab? Sudah baca Alkitab? Paham? Saya ulangin, Bapak Ibu sudah baca Alkitab? Tapi paham nggak? Wajar. Ya, saya dulu baca Alkitab tapi nggak pernah mengerti. Ya kan? Sesimpel things. Kenapa Abraham gak percaya sama janji Tuhan? Abraham, waktu dia punya faith, dia punya iman, bapaknya yang di surga suruh pergilah ke negeri yang akan saya tunjuk. Dia ngikutin gak? Dia ngikutin. Tapi ketika dia dikasih tahu sama Tuhan dia, ya, kamu akan punya keturunan seperti bintang di langit. Kenapa kok dia gak percaya? Kenapa dia ragu? Apalagi Sarah. Iya kan? Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Sarah suruh Abraham meniduri yang namanya budaknya Sarah, yang namanya Hagar. Lahirlah yang namanya Ismail. Itu bukti. Itu bukti
ya, itu bukti yang namanya Abraham taat sama Tuhan. Tapi anehnya, kenapa Tuhan gak hukum Abraham? Sering gak Bapak Ibu setelah baca gak ngerti kan? Kenapa Tuhan masih menyayangi yang namanya Abraham? Saya kasih tahu Bapak Ibu, ya, karena kasih karunia. Di perjanjian lama kita hanya cerita kasih karunia, karena Yesus belum lahir di dunia ini. Ya, pokoknya apapun yang cerita di perjanjian lama itu semuanya deretannya kasih karunia. Titik. Bangsa Israel juga kasih karunia. Gak ada yang lain Bapak Ibu, ya kan? Dan mengapa bangsa Israel bebal? Akhirnya saya memahami, mereka nggak ada contoh, mereka nggak ada teladannya, mereka nggak ada bukti konkret sosok orang yang dia bisa ngikutin. Makanya bangsa Israel sembuh, taat banget sama Tuhan, habis itu jatuh lagi, kayak jatuh bangun aku mengejarmu. Kata Tuhan, namun dirimu tak mau mengerti. Ada kan cekokannya dikit ya Bapak Ibu ya. Kan sering ya bangsa Israel jatuh bangun, gak jelas kan? Dan ending ya Bapak Ibu pernah gak setelah baca selesai perjanjian lama, Bapak Ibu pernah gak bertanya sama Tuhannya kita, kok bangsa Israel gak dimusnahin aja? Kok gak seperti bangsa di zaman Nabi Nuh dimusnahin semuanya? Why? Pernah gak Bapak Ibu bertanya? Saya bertanya sama Tuhan. Gak semua pendeta bisa menjawab pertanyaan saya Bapak Ibu. Gak semua pendeta bisa memuaskan haus dahaga saya, keinginan tahuan saya. Mengapa bangsa Israel tidak dimusnahkan aja Tuhan? Tapi hari ini saya tahu jawabannya Bapak Ibu. Bangsa Israel itu adalah produk kasih karunia Bapak Ibu. Sengaja, mau gak mau, senang gak senang, Tuhan harus jaga yang namanya bangsa Israel. Sesuai janjinya Abraham, sesuai janjinya Tuhan kepada Abraham. Dari keturunan Abraham lah akan lahir yang namanya seorang anak manusia yang datang dari surga, yang turun dari atas, ya, turun ke bumi ini untuk menebus semua dosa kita Bapak Ibu. Dijaga yang namanya bangsa Israel ini, karena Yesus adalah keturunan dari bangsa Israel itu sendiri Bapak Ibu. Kalau bangsa Israel musnah, selesailah hidup kita semua. Amin? Selesai. Dijagalah bangsa Israel, ya kan? Diampuni, jatuh lagi, diampuni lagi, jatuh lagi, diampuni lagi, jatuh lagi. Bosan kita baca. Kalau detik-detik perjanjian lama berakhir itu adalah nabi-nabi kecil. Itu kitab nabi-nabi kecil. Ada Mika, bla 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 bla. Itu bosan ceritanya, Tuhan marah, Tuhan hukum bangsa Israel. Ada cerita bangsa Israel dibuang, ditawan di negeri mana. Hukumannya Tuhan buat bangsa. Tetapi Tuhan masih jaga yang namanya bangsa Israel. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga ya yang namanya kelahiran Yesus Kristus yang kita sedang rayakan di bulan ini. Ya, kalau Tuhan sudah luar biasa ya memberikan anaknya yang tunggal buat kehidupan kita, saya rasa gak salahnya dan wajib dan harus kita ikut yang namanya teladan Yesus. Amin. Apa yang kita mau bahas? Satu, next, yang megang slide yang mana ya? Oke, satu, ya, ingat baik-baik. Nggak banyak loh hari ini korbannya, cuma 3. Kalau saya nggak salah, mungkin 10, enggak. Satu, Yesus selalu bersyukur kepada Bapa. Pertanyaan saya kepada kita semua, sudahkah kita bersyukur hari ini? Kok yang kami cuma 1 doang? Saya ulang sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, sudahkah kita bersyukur hari ini? Amin. Ayo kita ucapkan syukur. 1, 2, 3, syukur. Ya, syukur aja.
Ya, kita buka Matius 11 ayat 25. Kita baca bareng-bareng, bisa? 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini contoh Yesus yang konon adalah Tuhan kita juga, lahir di bumi ini sebagai anak manusia. Dia memberi contoh teladan, dia pun bersyukur kepada Bapaknya yang di surga. Amin. Kalau Yesus aja bersyukur kepada Bapaknya di surga, kenapa kita gak bersyukur kepada Tuhan kita? Amin. Contoh konkretnya ya, saya bisa ceritakan, ini gak ada di slide saya. Bapak Ibu masih ingat ketika berkumpul ribuan orang dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ada berapa banyak makanan? Apa yang dijawab oleh murid-muridnya? Tersaji hanya 5 roti dan 2 ikan. Cukup nggak kira-kira? Nggak usah susah-susah deh, nggak usah ribuan jemaat, nggak usah ribuan orang deh. Hari ini dengan 5 roti, 2 ikan tercukupi nggak buat jemaat di sini? No. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak akan pernah cukup. Saya aja makan minimal 1 ikan 1 roti. Sisa 1 roti yang 4 ikan. Ya pasti ya diutamakan pagem dan bugem dulu lah. Nah sisanya Bapak Ibu nggak makan. Tapi apa yang terjadi? Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Ketika Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan dan bersyukur kepada Bapaknya di surga, berapa banyak orang yang terkenyangin dengan 5 roti dan 2 ikan tersebut Bapak Ibu? 5.000 orang pria yang bapak-bapak, 5.000 bapak-bapak. Saya ulangin, 5.000 bapak-bapak, belum termasuk wanita-wanita, ibu-ibunya, perempuan-perempuan, plus anak-anaknya. Sampai titik ini pun, apakah kita amazing gak? The power, ya, kekuatan dari ketika kita bersyukur. Lima roti, 2 ikan dimakan oleh 5.000 pria dan wanita dan anak-anak. Dan masih ada dannya, bugemnya dari tadi udah ngomong. Dan amazingnya masih bersisa berapa bakul? 12 bakul penuh. Wow. Yesus sudah memberi contoh. Yesus memberikan teladan buat hidup kita. Pak, Bu, ya, kita bersyukur aja. Hari ini kalau saya hanya mampu makan Indomie, saya bersyukur. Hari ini kalau saya hanya bisa kemana-mana, misalnya naik angkot, naik busway, naik motor. Kalau Tuhan berkehendak kita punya mobil, bersyukur. Jangan komplain, jangan ngedumel, ya, jangan ngomel gak jelas Bapak Ibu. Ya, apa untungnya kita ngomel Bapak Ibu? Ya kan? Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jangan heran kalau ya kan? Pertanyaan simpel buat hidup kita. Buat apa kita ngomel? Untungnya ngomel apa, Bu? Bu, sering gak kita ngomel? Untungnya apa, Bu? Untungnya suaminya marah. Kita ngomel, anak kita lari kayak gini. Untungnya apa? Untungnya dia juga gak ngerti. Makanya saya juga gak marah. Senang saya melihat ada anak kecil. Ya kan? Kan tapi kita sering marah ya? Ya kan? Buat apa marah? Untungnya apa? Ngomel-ngomel apa? Kita bersyukur. Tuh lihat, Pak, Bu, ngelihat nih anak punya kaki, bisa lari, muka happy, lucu, imut-imut. Pengen saya bawa pulang ini.
Amin nggak? Syukurin aja. Ya kan? Mungkin hari ini kita bisa, wah kebetulan saya hari ini pakai outfit di mana ini salah satu baju yang saya pakai buat rekaman lagu saya nih. Ya kan? Saya nyanyi lagu Tiada yang seperti Yesus yang mengasihiku. Bapak Ibu penasaran kan YouTube channel saya apa? Subscribe di Michael Huang Official. Sekalian Bapak Ibu promo. Kalau promo buat kemuliaan Tuhan, why not? Benar nggak? Iya, Michael Huang Official. Tenang Bapak Ibu, saya itu akun YouTube-nya sudah monetize, sudah ada uangnya Bapak Ibu. Iya kan? Jadi kalaupun hari ini kita punya apa, kita pakai apa, kita makan apa, ya, pertama-pertama saya akan selalu ingatkan kepada kita semua, bersyukur. Ada lagunya kan, tadi singernya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Wes, gak usah dilanjutin. Nanti sejam nih khotbah gak kelar-kelar ya. Kan saya udah bilang, ya kan, saya suka nyanyi. Amin. Ikutin teladan yang pertama. Saya sengaja meletakkan teladan Yesus yang pertama adalah bersyukur. Bapak Ibu, pulang dari ibadah hari ini, ya, turun tangga kita bersyukur. Nanti makan lebih banyak Bapak Ibu. Sayangnya saya nggak bisa ngikut makan. Kalau saya bisa ngikut, Bapak Ibu nggak akan kebagian, karena Bapak Ibu, pendeta Bapak Ibu bukan Yesus yang tiba-tiba menandakan 5 roti 2 ikan dan mencukupi 5.000 cuman. Enggak. Ya kan, maaf ya Pak Bu. Benar ya, karena kita bukan Yesus kan. Jadi makanan dibawakan limited. Kalau saya bawa semuanya, Bapak Ibu nggak makan, nanti Bapak Ibu ngedumel lagi. Oh iya. Ya, bawa makan bersyukur. Ya, pulang bersyukur. Nanti bisa tidur pun bersyukur. Ya kan? Kita bisa apapun kita bersyukur. Karena bersyukur adalah permulaan dari kita dapat berkat dari Tuhan. Bersyukur adalah permulaan kita terima kemuliaan dari Tuhan. Bersyukur adalah permulaan kita dikasihi oleh Tuhan Bapa kita yang di surga. Kalau ini anak ibu ya, ini anak ibu, Bu. Kalau anak ibu setiap Mami, thank you loh Mami sudah sayang sama saya. Mami, thank you ya sudah besarin saya. Thank you ya Mami sudah setiap pagi sediain makanan buat saya. Mami perhatiin saya dari A sampai Z ya. Makasih loh. Nih saya boleh nggak beli motor? Kira-kira orang tua mana? Saya juga orang tua Bapak Ibu. Kira-kira orang tua mana yang kalau di say thanks terus disyukurin, ya syukur ya saya punya papi yang baik kayak gitu. Apa hati saya nggak luluh kalau tiba-tiba anak saya minta mainan? Walaupun sekalipun saya punya prioritas dalam keuangan saya, tapi saya akan berusaha untuk memenuhi keinginan anak saya. Benar Bu? Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya lebih rela makan warteg hanya buat membahagiakan anak saya. Saya rela ya hidup bahkan gak makan hanya untuk memenuhi ya keinginan anak-anak saya. Ini bisa mungkin Bapak ngerti ya. Kalau adik-adik yang belum punya anak ya memang gak iso ngerti. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, kalau Bapak Ibu sudah punya anak, pasti Bapak Ibu ngerti esensi dari saya ceritakan. Ketika anak kita bersyukur punya papa yang luar biasa, ketika anak-anak bersyukur punya mama yang awesome, ya, saya yakin kita sebagai orang tua kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dia. Amin. Apalagi Bapak kita yang di surga. Bapak Ibu jangan lihat saya pakai Kenzo, saya ini orang kaya dari kecil. No. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya ini dari keluarga yang sangat sederhana. Ya,
Kalau Bapak Ibu tahu, papa saya, mama saya selalu cuma bilang, Mike, ya, papi dan mami nggak bisa kasih harta seperti keluarga yang lain. Tapi mami dan papi hanya bisa kasih harta, yaitu pendidikan. Sampai Mike kuliah S1. Jadi Mike, jangan lupa belajar yang benar, belajar yang rajin. Itulah harta yang paling kekal yang akan Mike bawa sampai Mike dilihat kubur. Ya, dan papi saya, bahkan saya sudah ikut ujian dan saya berhasil masuk, Bapak Ibu. Ketika saya lulus SMA, saya lulus di National University of Singapore. Itu 100 besar, top 100 besar universitas terbaik yang ada di dunia, Bapak Ibu. Ujiannya susah mampus. Bukan susah lagi, susah mampus. Dan bukan hanya susah masuk aja, saya mengejar yang namanya scholarship, beasiswa, Bapak Ibu. Karena saya sadar papa mama saya bukan orang kaya. Satu-satunya cara supaya bisa kuliah di Singapura adalah cari beasiswa. Dan puji Tuhan, saya dapat beasiswa 80% beasiswa, 20% saya dapat dari pinjaman dari Government of Singapore. Harusnya papa mama saya kirim saya ke Singapura, nggak, Bapak Ibu? Dan kenyataannya tidak, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Di momen itu papa saya kena stroke. Bapak Ibu tahu kalau kena stroke duitnya seberapa banyak? Habis terapi ini, terapi itu, obat ini, obat itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa yang disampaikan papi saya ke saya dan mama? Enggak. Berapa main pergi? Enggak ada duit. Terjadilah prahara dalam keluarga. Piring terbang, gelas terbang, dan sebagainya. Terjadilah keributan antara papi saya dengan mami saya yang punya ambisi mengirimkan anak terakhir dia, satu-satunya yang terakhir, supaya bisa mengangkat harkat martabak, bener ya? Nah, sengaja saya salah-salahin dulu supaya nggak serius-serius amat. Harkat martabat derajat keluarga, karena kami kan dari keluarga yang nggak ada apa-apanya, ya kan? Tapi yang terjadi pada akhirnya saya cuma bilang ke mami, kalau setiap hari saya mendengarin mami dan papi ribut terus hanya gara-gara saya, better saya nggak usah pergi kuliah ke Singapura, nggak apa-apa. Dan itu kenyataannya saya nggak kuliah, saya nggak jadi kuliah di Singapura, Bapak Ibu. Satu-satunya cara supaya saya bisa keluar dari belenggu penjajahan papi saya, ini nggak ngejelekin ya, ini cuma gimmick-gimmick aja supaya Bapak Ibu nggak ngantuk mendengarin omongan saya, adalah kuliah di negeri. Itu kan duitnya murah ya. Saya kuliah, akhirnya puji Tuhan saya masuk ke fakultas yang paling tidak saya sukai, adalah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Anak IPA, Bu? Ya, Bu? Siapa anak IPA? Anak IPA. Saya tanya, rumus kecepatan apa? Astagfirullahaladzim. Ya, V sama dengan S per T, VT sama dengan VO tambah AT, S sama dengan VOT tambah setengah AT kuadrat. Until now, sampai usia saya setuil ini, saya masih hafal rata-rata rumus-rumusnya fisika. Kenapa? Karena passion saya ada di situ. Tapi unfortunately, celakanya, sialnya saya, ya, pilihan pertama saya teknik kimia UGM nggak lulus, masuk ke pilihan kedua ilmu hukum 4, dan sialnya kenapa nggak lulus? Kenapa saya harus dilulusin di pilihan kedua? Kalau nggak lulus kan saya masuk ke pilihan kedua adalah teknik kimia USU. Tapi emang Tuhan sayang sama saya, pengen saya keluar dari penjajahan papa saya. Papa saya ini, Bu, galaknya luar biasa, diktatornya mungkin sama kayak diktatornya Kim Jong Un. Saya pernah sesekali keluar sama teman-teman hangout hari Sabtu, Bu, kalau anak ibu dulu boleh keluar nggak hari Sabtu? Pulang jam berapa, Bu? 10.30. Saya pulang jam 9, Bu. Itu pintu nggak dibuka, Bu. Padahal jarang saya keluar. Itu pintu nggak dibukain sama papi saya. Mami saya mau buka, dimarahin papi saya. Mami saya dimarahin sama papi saya. Tahu, akhirnya tunggu papi saya tidur jam 12 malam, mami saya bukain pintu. Ayo nak masuk.
Biar Bapak Ibu tahu diktatornya Kim Jong Un itu rasanya kayak gimana. Ya kan? Tapi ya, kalau Tuhan berkehendak, akhirnya saya kuliah hukum. Ya, saya hari ini bilang, kalau mungkin hari ini saya kuliah di NUS, ya Industrial Engineering National University of Singapore, mungkin hari ini saya masih di Singapura, jadi budak korporatnya orang Singapura. Okay? Tapi puji Tuhan, ketika kehendak Tuhan yang terjadi, saya kuliah di Fakultas Hukum 4 dan sebagainya. Akhirnya saya bertobat, saya dibaptis, ya. Akhirnya saya ngambil kuliah S2 teologi, dan sekarang saya lagi kuliah S3 teologi, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan rencanakan yang kita sering gak kepikir, sering kita marah, sering kita kesel sama Tuhan. Hari ini saya bilang saya bersyukur. Bukan kehendak pula yang terjadi, melainkan kehendak mula yang terjadi. Amin. Jadi bersyukur aja, selesai. Bersyukur kita lahir dari papa mama yang ini. Bersyukur hari ini kita makan cuma warteg. Bersyukur hari ini kita bisa pakai motor atau apapun. Bersyukur, saya dulu kuliah naik angkot, Bu. Bersyukur. Ya kan? Kalau kita jalani kehidupan Tuhan, saya kasih tahu Bapak Ibu, ya, tidak akan pernah mengecewakan hidup ini. Ya, rencana Tuhan itu indah. Tuhan bikin rencana dari apa yang saya nggak suka, Bapak Ibu, apa yang saya nggak inginkan. Ya, mau nggak mau saya harus jalankan. Hari ini Bapak Ibu, puji Tuhan, anak rantau dari Medan, Bapak Ibu, saya punya rumah, saya punya apartemen, saya punya mobil, saya punya supir di depan. Guys, perjalanan dari Jakarta ke Pamulang di sini kan 1 jam, Bu. Saya tidur, Bu, karena kemarin baru ngobrol sama pendeta sampai jam 12 malam. Pulang tidur jam 4 bangun, harus doa kan, mau khotbah kan. Apa yang mau saya, Bapak Ibu lihat gak bahan khotbah sama yang saya ocehin beda dikit? Ya kan, itu urapan itu namanya ya. Beda kan? Pembahasannya panjang dan kali lebar kali tinggi kan. Kalau itu kan cuma soprit doang. Ya kan? Nah, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur dengan semua hal yang kita terima, bersyukur dengan apa yang kita nikmatin, bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan sediakan, walaupun secara kedagingan kita nggak enak, secara kedagingan kita nggak suka, secara kedagingan kita nggak mau, ya, percayalah, di akhir cerita perjalanan proses itu kita akan melihat puji Tuhan. Tuhan itu baik, benar rencana Tuhan itu indah dalam hidup saya. Kalau rencana indah itu dalam kehidupan saya yakin rencana indah juga Tuhan sediakan buat Bapak Ibu semuanya hari ini. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Next, yang kedua, harus cepat nih Pak ya. Waktu saya lagi nunggu Pak Gemnya kasih coding ini. Tapi kok nggak coding? Pak Gemnya terlena ini. Terlena, ku terlena. Lagu banget ya dari tadi ya. Oke, yang kedua adalah catat baik-baik. Yesus berdoa setiap waktu, bukan cuma setiap pagi doang, bukan setiap siang, bukan setiap sore atau malam. Yesus berdoa setiap waktu. Yuk, mari. Ada 2 ayat yang saya sajikan di situ. Markus 1 ayat 35. Yuk, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Next, Lukas 9 ayat 12. Kita baca. 1, 2, 3. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ini kayaknya ayatnya ada ngaco dikit. Oke, ini menunjukkan apa? Yesus itu selalu berdoa. Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya seperti tadi slide pertama saya. Sudahkah kita berdoa hari ini? Tadi saya ceritakan kalau saya
habis ngobrol sama pendeta jam 12 malam, saya pulang, saya masih sempat mandi, saya masih tidur, saya jam 4 bangun, saya berdoa. Bapak Ibu sudah berdoa tadi pagi? Sudah. Adik-adik, anak-anak sudah berdoa? Iya, kamu sudah berdoa, Dek? Sudah, puji Tuhan. Ya, berdoa adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa adalah wujud kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Bu, kalau anak ibu tidak pernah ngajak ngobrol ibu bisa intim nggak, bisa dekat nggak sama anak ibu? Nggak ada. Walaupun mama saya jauh di Medan, Bapak Ibu, ya, saya hampir setiap hari saya telepon mami saya. Ya, apalagi Bapak kita yang di surga. Benar, dia sudah menyiapkan segala hal. Benar, dia ngerti apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan butuh kita ngobrol. Tuhan butuh kita curhat. Tuhan butuh kita intim dengan Tuhan. Amin. Ayolah. Ya, jangan pernah melupakan yang namanya berdoa. Makanya saya punya lagu juga, nanti Bapak Ibu di YouTube channel saya. Berdoalah, berdoalah, karena Dia yang layak ditinggikan. Berdoalah selalu. Bapak Ibu jangan nanya kuncinya apa. Saya nggak bisa main alat musik, saya nggak bisa main segala hal, tapi Bapak Ibu akan terkaget-kaget, ini lagu ciptaan saya. Saya cuma bisa nyanyi, Bapak Ibu. Saya paling bisa main do, nih. Ya itu aja lah. Ini aja males kok, salah kan? Malu kan, Bu? Kan terbukti saya nggak bisa main alat musik. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan ya yang berkehendak dari yang saya nggak bisa main semua alat musik, saya bisa ciptain lagu itu. Caranya gimana? Ya bikin puisi, itu kan puisi saya tuh. Berdoalah selalu, terus dihamingin musiknya, direkam lah cepet-cepet voice note. Terus habis itu udah selesai, minta tolong beliau, orang-orang seperti beliau, Pak tolong ya aransemen lagu saya, please. Jadilah lagu saya, Pak. Amin. Ayo, jangan lupa berdoa. Amin. Ayo, amin. Ya. Sudahkah kita berdoa hari ini? Sudah. Amin. Senang sekali saya mendengarkan. Oke, next, yang terakhir. Ayo, Bapak Ibu semangat nggak? Masih semangat nggak? Ayo beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, ini yang paling nggak enak. Sumpah paling nggak enak adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Siapa yang mau menderita? Ini mau geleng-geleng. Siapa yang mau menderita? Siapa yang mau menderita, Bapak Ibu? Gak ada. 1000% kasih jawabannya gak ada. Tapi saya kasih tahu, penderitaan membuat kita naik level. Penderitaan membuat kita mengerti esensial dari kehidupan kita. Ya, tidak mungkin seorang anak bisa berlari sekencang-kencangnya kalau dia tidak pernah jatuh. Ya, tidak mungkin seorang anak bisa jago bernyanyi kalau dia tidak pernah fales. Tidak mungkin seorang pemain musik bisa menyanyikan alunan lagu yang sangat indah kalau dia memainnya tidak pernah salah. Pernah salah kan main musik? Tadi waktu saya tes musik aja, walaupun itu lagu yang nanti saya akan nyanyikan itu fasih dan terkenal, kenyataan Bapak masih ada not-not yang salah. Benar? Tapi salah itu adalah hal yang wajar. Salah membuat kita tahu yang benar apa. Jatuh membuat kita tahu artinya sakit dan kita bangkit. Ya, penderitaan membuat kita sadar penderitanya itu seperti apa, sehingga kita mengejar supaya kita tidak menderita. Amin. Kemiskinan membuat kita sadar ya untuk kita berjuang untuk tidak jadi orang miskin. Kenapa? Karena Bapa kita yang di surga adalah orang paling super duper Makanya saya selalu bilang, ya, kaya itu nggak dosa. Maaf Bapak Ibu.
Bapak Ibu kalau mau tahu aliran saya, kaya itu tidak pernah dosa. Karena Bapak kita yang di surga adalah makhluk sosok Tuhan. Apapun itu lu mau ngomong apa, dia adalah paling kaya. Kalau Bapak kita kaya, Bu, kalau Ibu hari ini kaya, anak Ibu kaya nggak? Amin. Kaya itu nggak dosa. Ya, ayolah Bapak Ibu, berjuanglah. Ya kan? Menderitalah seperti Kristus. Yesus menderita Bapak Ibu. Kalau dia nggak menderita, nggak mungkin 3 kali di dalam taman Getsemani dia berdoa, Tuhan, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan itu artinya penderitaan, sengsara, siksaan, kesedihan. Sama hari ini Bapak Ibu, apa cawan yang ada di dalam hidup kita? Ayo. Apa cawan yang ada di dalam kehidupan kita? Yang kita gak pengen jalani, yang gak pengen kita lalui. Ya, sering bukan kita bilang, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Kalau Bapak Ibu sampai hanya di level ini, Bapak Ibu belum awesome. Tapi kalau Bapak bisa, Ibu bisa mengucap, tetapi bukan kehendakku lah yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu artinya kita naik level, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tadi cerita keluarga saya dari keluarga yang bukan orang kaya, ya, saya bisa makan warteg Bapak Ibu. Tapi kalau hari ini saya makan di restoran yang mewah, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu ngajak saya makan warteg, bisa nggak? Bisa, karena saya sudah pernah melewati penderitaan itu. Saya sudah pernah melewati kemiskinan itu. Bapak Ibu ngajak saya naik angkot, saya pasti bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Bisa semua. Itu lagu yang buat anak saya. Ya kan, bisa nggak? Karena penderitaan, kesusahan, kesengsaraan dan sebagainya kita sudah ngelewatin. Tetapi kalau kita belum bisa ngelewatin, kita nggak akan pernah bisa menuju ke yang lebih next level, next step. Ayolah Bapak Ibu. Sama ketika anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu setiap step tingkat kuliah, tingkat sekolah punya kesusahan sendiri nggak? Punya lah, apalagi sekarang saya lebih stres lagi Bapak Ibu. Disertasi. Ya, saya akan dibantai oleh profesor-profesor di sidang terbuka. Kalau Bapak Ibu yang S1 itu nggak sidang terbuka kan? Tertutup kan? Hanya dibasmi, diserang sama dua dosen penguji. Bentar lagi saya diserang oleh masyarakat kayak Gibran, bukan kampanye ya Pak ya? Iya toh? Diserang kan? Nah, penderitaan Kristus sebagai teladan, kita buka 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Panjang banget. Yuk, kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan oleh karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tidak tipu, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Catat ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan cacian maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Next. Ia sendiri
telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Amin. Amin. Ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya nggak tahu, ya connectingnya apa. Tadi saya duduk di sini, saya nangis Bapak Ibu. Saya nggak acting, itu tisu masih ada. Kenapa? Di sini ada yang lagi sakit. Saya nggak tahu. Di sini ada yang lagi sedih juga. Nggak acting Bu, itu tisu saya nggak tahu mau buang kemana. Saya akhirnya letakin dulu di kursi saya, daripada saya taruh di meja nanti Bapak Ibu marah-marah lagi. Saya nangis Bapak Ibu. Ketika saya menyembah sama Tuhan saya, Tuhan titip pesan kepada saya, di sini ada yang lagi sakit. Di sini ada yang lagi bersedih, lagi ada masalah berat. Nah, nanti Pak Bu Gem bisa follow up. Saya cuma titip pesan, oleh bilurnya Bapak Ibu kita, Bapak Ibu yang lagi sakit, Bapak Ibu yang lagi punya permasalahan yang berat, sudah disembuhkan. Amin. Ya, karena dahulu kita ini semua adalah orang-orang sesat seperti domba. Tetapi saya catat baik-baik di benak kita, hari ini kita telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Siapa itu? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, tiga teladan supaya kita mengalami lawatan Tuhan. Mau kita baca bareng-bareng? 1, 2, 3. Yesus selalu bersyukur kepada Bapa. 2. Yesus berdoa setiap waktu. 3. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Mungkin Bapak Ibu adik-adik yang mau foto? Ya, simple bukan hari ini? Simple, tapi nggak gampang untuk kita jalankan. Mau nggak kita menderita? Pada umumnya secara manusia kita nggak mau menderita. Mau nggak kita susah? Mau nggak kita berdiam ketika kita dihina sama orang, ketika kita dicaci maki? Emang selawan sewet, caci maki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan gak bisa lah, saya udah dicaci maki. Ya, tapi Bapak Ibu, Kristus memberi teladan. Udah naik. Hari ini kalau ada yang menghina saya bilang amin, puji Tuhan. Kalau hari ini ada yang mencaci maki saya, puji Tuhan. Biarkan Tuhan yang membalas semua cacian itu. Biarkan Tuhan yang memberikan segala kemuliaan dari hinaan-hinaan yang orang berikan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, banyak. Saya mau mulai dengan kesaksian saya. Vonis dokter yang paling keren di Indonesia se-Asia Tenggara. Ya, saya pilihnya cuma 2, mati atau hidup dengan kondisi lupa ingatan, Bapak Ibu. Itu udah vonis kan? Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Tuhan memutar semua omongan dokter itu, dan Tuhan memberikan segala hal yang terbaik dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa berikan segala hal yang indah dalam hidup saya, apalagi Bapak Ibu. Kalau Tuhan bisa berikan kasih karunia dalam hidup saya percaya kasih karunia itu Tuhan juga akan berikan buat Bapak Ibu. Kalau Tuhan bisa sembuhkan sakit saya percaya Tuhan pasti sudah menyembuhkan penyakit Bapak Ibu. Amin. Ayo, bersyukur, berdoa, ikut teladan Yesus. Kalaupun kita hari ini menderita, jalanin aja. Gak usah ngedumel, gak usah ngomel. Ngedumel gak memberikan apapun. Ngomel tidak memberikan jalan keluar.
terima, resapin, ya kan? Diam. Makanya orang selalu bilang diam itu emas, ya kan? Batu dilempar, nggak usah kita balas batu. Saya kasih tahu, ketika kita dilempar batu sama orang, percaya Tuhan akan melempar gunung kepada orang tersebut. Ya, ketika kita dihina hari ini, ya, kita nggak usah balas. Tuhan akan angkat kita setinggi-tingginya Tuhan dan biarkan mereka menyesal penghinaan itu. Bu, Pak, saya ini juga produk dihina orang. Karena keluarga saya bukan orang kaya, keluarga saya orang yang sangat sederhana. Ya, hari ini ketika Tuhan sudah mengangkat saya di posisi level hari ini, mereka di situ hanya bisa cengir-cengir, menyesali perbuatan mereka, sikap mereka, omongan mereka kepada saya. Yang penting kita jangan balas dendam. Ya, ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Tadi kan doa bapak kami saya nggak sampai tuntas. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Jangan cuma dalam doa, jangan cuma omongan, lakukan. Ya, ampuni aja. Sesimpel itu. Sakit gak? Sakit sih. Sakit gak, Bu? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakit. Tapi gak apa-apa. Lu lihat aja, suatu hari kalau gua berhasil, lu akan menyesal. Simple, gak usah dibalas. Catat dalam hati, di pikiran kita, perbuatan kita, kita berhasil. Makan tuh omongan dia. Amin. Bu, Pak, saya sudah selesai Bapak Ibu. Ya, udah usai kayak lagu Kezia yang fals. Ya, tapi ada satu lagu, Bapak Ibu, ini lagu yang sangat terkenal dinyanyikan oleh Melita Sidabutar, Clarissa Dewi, dan Alvin Christian. Dan puji Tuhan, oleh pencipta lagunya, saya diizinkan untuk menyanyikan ini lagu kembali di dalam satu album saya. 10 lagu judul album saya, Hatiku Untukmu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang selain mau dengarkan lagu saya lewat subscribe di YouTube saya, di Spotify saya juga ada, di Instagram saya juga ada. Ya, Bapak Ibu yang mau misalnya berkenan pengen memiliki ya CD saya, Bapak Ibu jangan lupa WhatsApp ke handphone saya, kirim alamat lengkap Bapak Ibu, saya akan kirim ke rumah Bapak Ibu CD dari satu album lagu saya, Hatiku Untukmu. Ya, terus gimana saya WhatsApp Bapak Ibu pasti bertanya kan? Tunggu ya. Tunggu nggak Bapak Ibu? Catat nomor handphone saya. Ayo keluarin handphone Bapak Ibu. 0 8 1 2 2 1 7 9 3 7 0. Saya ulangi. 0 8 1 2 2 1 7 9 3 7 0. Tulis WhatsApp alamat lengkap dengan kode pos, RT, RW, kelurahan, kecamatan, nama, CD Bapak Ibu akan sampai di rumah alamat Bapak Ibu. Amin. Amin. Sudah dapat. Kalau Bapak Ibu telat mencatat nomor handphone saya, minta nomor handphonenya dari Pak Gem. Ya, Bu, Pak. Satu lagu judulnya Tuhan. Tuhan apa? Tuhan tahu. Pernah dengar? Bu, pernah dengar? Oke. Kalau belum pernah dengar, kita dengar bareng-bareng. Yuk. Perhatikanlah bunga batu di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja.
Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Bapak Ibu, mau nggak ikut nyanyi bareng yuk? Bapak Ibu kalau nyanyi ya, kita nyanyi dengan setulus hati kita ya Bapak Ibu. Percaya nggak? Nyanyian kita akan sampai menembus ke hatinya Tuhan. Sampaikan aja kepada Tuhan semua kebutuhan kita, semua kegalauan kita, semua hal kita sampaikan sama Tuhan. Kalau perlu nangis pun kita sampaikan kepada Tuhan. Yang percaya Tuhan akan mendengarkan, dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi sekali lagi. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak Ibu, saat kau datang Tuhan berkati. Yuk. Saat kau datang Tuhan berkati. Oh
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tuhan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang empuknya kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Biarkanlah firman-Mu hari ini ya Tuhan, lewat lawatan-Mu ya Tuhan, kami belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih dan lebih lagi ya Tuhan, mengikuti teladan Yesus ya Tuhan. Biarkanlah teladan Yesus selalu ada di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami sehari-hari ini ya Tuhan, sehingga kami percaya lawatan-Mu ya Tuhan pasti lawatan yang terbaik. Lawatan-Mu ya Tuhan pasti adalah yang terbaik. Segala hal yang terbaik Engkau berikan buat kehidupan kita, kami semuanya Tuhan. Kami percaya, kami sangat percaya Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau Tuhan yang sangat pemurah. Engkau Tuhan yang sangat mengerti setiap tangisan kami, setiap sedih kami, setiap kebutuhan kami, setiap curhatan kami, setiap apapun Engkau tidak akan pernah melewati, apapun nggak pernah Engkau melewati curhatan kami, kesedihan kami, luka kami, dan sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Engkau curahkan dalam kehidupan kami, kasih Engkau berikan dalam kehidupan kami, anugerah-Mu kami percaya selalu berkecukupan dalam kehidupan kami sehari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarkanlah firman-Mu ya Tuhan akan selalu ada di dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Biarkanlah urapan-Mu ya Tuhan selalu ada dalam kehidupan hamba-Mu, dan juga urapan-Mu yang sempurna juga turun buat setiap jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang datang dengan sakit penyakit ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah menyembuhkannya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Tuhan, kami juga yang membawa segala kesedihan, segala duka, segala sakit hati kami, segala hal yang kami sudah gak tahu kami harus melangkah, sudah gak tahu kami harus bagaimana Tuhan. Kami hanya bisa berserah dan menyerahkannya semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarkanlah setiap kesedihan kami Engkau gantikan menjadi setiap hal yang indah dalam kehidupan kami. Setiap kesusahan kami ya Tuhan Engkau gantikan menjadi kegembiraan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Setiap kami yang buntu, yang tidak tahu harus melangkah lagi ya Tuhan, kami percaya Engkau sudah membukakan tingkap-tingkap pintu buat kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami percaya di ujung dari kehidupan kami percaya segala kemuliaan-Mu ya Tuhan